Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah aku sehat. Aki yang semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak? Alhamdulillah aku sehat. Sekarang kita tengok kanan kiri kalian, depan belakang. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada Siapa coba? kali Rafael. Sakit. Rafael bolos. Ada kepentingan tadi sudah izin ke ibu ya. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan pagi hari kita, masih ingat lagu profil Rasa Pancasila? Bagaimana menyanyikan bersemangat ya dengan gerakan supaya kalian nanti dalam mendapatkan pelajaran baru bisa maksimal ya. Coba diperhatikan dulu aktivitasnya, nanti dulu kita siap-siap menyanyikan lagu profil Rasa Pancasila ya. 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, bergembira tunggal, bergotong yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, bergembira tunggal, bergotong yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekarang kita ke pembelajaran kita anak hari ini ya. Tujuannya coba dilihat. Coba yang pertama apa anak? Melalui kegiatan pengamatan gambar atau video, siswa dapat menganalisis interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitarnya dengan komunikatif. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang lingkungan. Lingkungan itu apa anak yang tahu? Ada lingkungan sekolah, ada lingkungan rumah. Kalau di lingkungan sekolah, lingkungan kita apa saja yang ada? Murid, Siswa-siswa, terus seperti kita ada kebun. Nah, kalau di rumah lingkungannya apa? Ada tetangga kalian, ada banyak tanaman di kebun-kebun, oke? Selanjutnya juga tujuannya melalui kegiatan menebak emosi, siswa mengembangkan kebiasaan emosi diri dan sikap empati sebagai bentuk interaksi terhadap sesama makhluk hidup dan positif. Yang ketiga, melalui unjuk kerja, nanti kalian mengerjakan tugas setelah unjuk kerja. Harapannya kalian bisa menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya secara kreatif. Ya. Jadi nanti semua mengerjakan, tidak ada yang cuma nebeng ke temannya. Ya. Lanjutnya terakhir, melalui jurnal detektif sains, siswa merefleksikan pengalaman yang diperoleh setelah menyajikan karya pengamatan interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitarnya dengan jujur. Nah, sekarang kalian amati gambar yang cerita di sini. Tulisnya sudah disiapkan anak? Masih ingat kesepakatan kelas 5? Maka yang pertama harus jujur. Terus apa lagi? Disiplin. Dan kalau disiplin tidak boleh apa? Tidak boleh mainan waktu kelasan. Sekarang kita berikan gambar dulu, oke? Di sini. Lihat anak-anak. Gambar apa kira-kira itu? sawah, Sawah apa bukan? sawah, Oke. Nah, kira-kira di sawah ini gambar apa yang bisa kalian amati? Coba perhatikan dulu. Ada gambar apa? Satu? Orang. Orangnya satu atau banyak? banyak, Sedang apa kira itu? menanam padi, Terus selain orang gambar apa lagi? Tanamannya apa? padi, Selanjutnya apa lagi? Bebek. Iya, bebek. bebek, Bebek apa yang itu? Burung. Angsa. Di air ya. Karena ada air
aja namanya? Rumah. Ya, ada rumah. Kalau pesawat namanya apa anak? Gubuk. Oke. Pernah kalian melihat gubuk pesawat? Pernah main-main di gubuk? Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Senang. Senang sekali. Coba. Sekarang ada pertanyaan di situ. Ya sudah dibacain kelas pertanyaannya. Ekosistem apakah ini? Akan apa saja yang dapat kamu amati terkait komponen abiotik dan biotik serta interaksi kedua komponen tersebut? Ya. Di ekosistem di lingkungan kita itu ada komponen apa anak? Abiotik. Biotik. Siapa yang dimaksud komponen biotik apa nih? Apa? Biotik itu ya yang hidup biar pintar. Jadi semua yang di sekeliling kita yang hidup, tepuk tangan anak-anak. Contohnya apa ya? Berarti apa kalau hidup? Contohnya apa? Orang manusia. Ya. Terus Tanaman. pusaka apa? Tanaman. Tanaman itu banyak sekali, guys. Ada durian, ada manggis dan lain-lain. Terus Rizky apa lagi yang hidup biotik? Hewan. Ada apa di rumahmu? Sekeliling rumahmu yang sering kamu lihat hewan apa? Ayam, apa lagi? Ikan, kucing, bebek, mungkin ada. Sekarang tadi selain biotik apa lagi? Abiotik. Abiotik sekarang saya jelaskan abiotik itu yang bagaimana? Yang mati atau yang tidak hidup. Contohnya apa? Kirana yang tidak hidup sekitar kamu? Apa? Namanya apa? Yang tidak hidup di kelas ini kan ada biotik, abiotik apa? Meja, apa lagi? Kursi, batu, kayu, kertas. Ini yang kalian hidup ini apa? Udara. Udara itu hidup apa enggak? Hidup. Membuat kita hidup hidup oleh makhluk hidup. Kalau udaranya biotik apa biotik? Abiotik. Apa anak-anak? Coba dikerjakan di buku kalian nanti membacakan di depan satu-satu. Silakan. Yuk, itu pertanyaan itu. Yuk, bukunya keluarkan. Kerjakan dulu. Yuk, yang pertama, ekosistem apa ini? Ekosistem apa kira-kira? Apa? Ekosistem? Apa itu? Apa? Langsung jawaban nih. Lagi langsung jawabannya. Wah. Langsung jawabannya. Ya. Berarti pertanyaannya ada ekosistem apa ini? Satu. Terus sebutkan apa saja yang dapat kamu amati terkait komponen. Ada dua pertanyaannya. Yuk, silakan. Yang sudah siap, angkat tangan. Bacakan secepat. Ekosistem apa? Yuk, 5 menit. Waktunya 5 menit. Ekosistem apa? Terus sebutkan komponen biotiknya apa? Terus abiotiknya apa? Yang ada di gambar itu diamati tadi yang sudah kalian sebutkan semua. Bacakan misalnya. Abiotiknya kita juga akan sebutkan. Terus abiotiknya apa? Sampai semua? Belum. Ini banyak loh ya di sini. Saya cuma satu sini semua. Seperti yang warna putih ini. Ya coba, saya buka bacakan depan. Perhatikan yang lain nanti biar kamu coba sama apa tidak dengan pertanyaan di sini. Pertama, ekosistem apa kak ini? Ekosistem sawah. Benar kan anak? Benar. Kemudian yang kedua, komponen abiotiknya. Hidup, udara. Sudah? Selanjutnya komponen biotiknya. Satu, manusia. Dua, apa? Tiga, tanaman. Empat, burung. Sudah? Nah, silakan tempat duduk. Benar anak?
manusia, terus burung, angsa, ayam, padi, tidak lagi. Tidak muslim. Ya, tanaman padi. Ada tambahan Anda? Untuk komponen biotik? Ada yang tambahkan? Ada? Pohon sama tanaman sama kerja? Sama ya, tadi biasanya tulisnya tanaman, sekarang tulisnya pohon. Mungkin kalau tanaman itu lebih luas karena ada paginya. Kalau pohon cuma yang besar yang di belakang itu. Ya, bisa bedakan ya tanaman sama pohon. Sekarang selanjutnya ke gambar berikutnya. Gambar berikutnya ini masih tentang ekosistem. Selain sawah, laut, ekosistem apa saja yang anak-anak ketahui? Hutan. Ekosistem Gunungan. gunungan, terus apa lagi? Dan Apa lagi? Yang ada utaranya? Ekosistem apa? Pasir atau gurun. Saya menyebutkan, jadi ekosistem ini tidak cuma sawah. Jadi ada laut. Apa saja yang ada di laut itu ada juga gunung. Ada juga ekosistem hutan. Selanjutnya, setelah kalian mengamati gambar, ada video kan? Tadi sudah menjelaskan kalau ekosistem itu terdiri dari apa Nana? Biotik dan biologis. Ada kalian penjelasan ini, coba kalian perhatikan video yang di sini menjelaskan tentang ekosistem. Kalian perhatikan, nanti dia bisa mengajarkan tugas itu. Nah, bisa disiapkan, jadi nanti yang penting bisa kalian tuliskan di buku kalian. Siapa tahu nanti bisa dibutuhkan untuk menjawab. Yang penting kalian tulis. Seperti yang kita tahu bahwa makhluk hidup merupakan lingkungan hidup. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Ada dua komponen dalam lingkungan, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen semua makhluk hidup di sekitar lingkungan, yaitu manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Kemudian komponen abiotik adalah segala benda tak hidup yang memenuhi kelangsungan hidup makhluk hidup di suatu lingkungan, seperti cahaya matahari, air, udara, tanah, dan suhu. Kemudian, habitat adalah lingkungan tertentu yang ditempati oleh makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu ekosistem. Tetapi sebelumnya kita harus ketahui dulu bahwa ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Individu itu apa? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor ikan babi, atau sebuah pohon, atau seekor burung bangau, dan lain sebagainya. Populasi yaitu kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu, seperti kumpulan
kumpulan ikan batu, kumpulan burung gagak, dan kumpulan burung gagak. populasi dan Kemudian, komunitas komunitas adalah kumpulan yang populasi paling makhluk kecil hidup yang tinggal di lingkungan yang sama dan saling bergantung. Contohnya, komunitas terumbu karang, komunitas ikan, komunitas burung. Jadi maksudnya komunitas ikan itu di situ tidak hanya ikan baik saja, tetapi ada ikan hiu dan sebagainya. Begitu juga dengan komunitas burung, jadi tidak hanya burung bagus saja, tetapi ada burung-burung yang lain. Nah, kemudian apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan, atau bisa juga disebut dengan interaksi antara komunitas dan komponen abiotiknya. Contohnya adalah komunitas ikan, komunitas terumbu karang, dan komunitas rumput laut beserta air laut, cahaya matahari, udara, dan suhu membentuk ekosistem terumbu karang. Selanjutnya, berdasarkan cara dan bentuknya, ekosistem ada beberapa jenis, yaitu ekosistem alami, ekosistem buatan, dan ekosistem suksesi. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Sedangkan ekosistem air dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Sedangkan ekosistem buatan yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya sawah, ladang, pegunungan, bendungan atau waduk, dan kolam. Kemudian ekosistem suksesi adalah ekosistem hasil suksesi lingkungan yang didahului oleh kerusakan. Misalnya ekosistem yang terbentuk setelah gunung meletus, tsunami, pembunuhan hutan, dan kebakaran hutan. Berikut ini adalah contoh ekosistem. Ekosistem air tawar, yaitu contohnya pada danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem yang menggunakan sinar matahari. Tumbuhan yang dominan di ekosistem air tawar adalah gambang. Kemudian ekosistem air asin, contohnya ada pada ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Makhluk hidup yang ada di sini adalah tumbuhan alga yang menghasilkan makanan sendiri, kemudian berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya. Contoh ekosistem berikutnya adalah ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem hutan hujan tropis mempunyai ciri curah hujan yang tinggi. Tumbuhan yang tumbuh di ekosistem ini adalah anggrek dan rotan, sedangkan hewan yang hidup pada ekosistem ini adalah burung, kera, badak, dan harimau. Contoh ekosistem berikutnya adalah ekosistem sabana. Cirinya yaitu curah hujan lebih rendah daripada hutan hujan tropis. Tumbuhan yang hidup di ekosistem sabana adalah rumput dan pohon palem. Hewannya yaitu serangga, singa, dan zebra. Selanjutnya yaitu ekosistem padang rumput. Mempunyai ciri curah hujan lebih rendah daripada sabana. Tumbuhan yang tumbuh pada ekosistem padang rumput adalah rumput dan semak perdu. Hewannya yaitu ada bison, singa, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Contoh ekosistem berikutnya adalah ekosistem gunung atau padang pasir yang mempunyai ciri curah hujan sangat rendah. Tumbuhan yang hidup di gunung adalah kaktus dan tumbuhan yang mengandung daun putih. Hewan yang hidup di sana adalah semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Berikutnya adalah ekosistem taiga yang memiliki ciri curah hujan sangat rendah saat musim dingin. Di sana ada hutan dengan tumbuhan sejenis saja, seperti cemara, pinus, dan lain-lain. Hewan yang hidup pada ekosistem taiga adalah burung hitam dan ajak atau ajak hitam. Berikutnya adalah ekosistem tundra. Ekosistem ini adalah ekosistem yang dingin dan kering karena suhu rendah saat rendah. Jadi tumbuhan tidak dapat hidup di sana. Kemudian hewan yang hidup di musim panas adalah angsa dan bebek. Ekosistem dapat mengalami perubahan saat mengaku pada terjadi peningkatan atau penurunan jumlah komponen di dalam. Faktor yang menyebabkan perubahan di ekosistem adalah yang pertama faktor alam. Faktor alam seperti bencana alam yaitu banjir, gempa, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, angin ribut, dan kebakaran hutan yang ada cuaca. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor manusia, yaitu ulah manusia yang berlebihan dalam mengelola alam, seperti pengembangan dan pembakaran hutan untuk pemecahan lahan baru, perburuan liar, penggunaan pupuk berlebihan, dan tindakan pencemaran lingkungan lainnya. Sekian penjelasan dari guru. Terima kasih telah menonton video ini dengan baik. Jangan lupa berikan jejak positif dan like, comment, share. Jadi yang bisa cerita mungkin setelah melihat tadi yang berdebat karena sekarang cerita tentang belajar bercerita tentang tadi semua sudah ada gambarnya ya kan, yuk masih malu
kecil saja. Ternyata setelah melihat video banyak sekali ekosistem yang kita belum pernah menemuinya secara langsung, tapi kalian sudah pernah melihat mungkin di TV, di HP kalian, pernah kan? Iya, seperti ekosistem burung tadi ada taiga. Nah, tapi kalian sudah melihat di video. Nah, coba uji lagi tadi dari yang terkecil adalah apa? Individu winter java. Contohnya apa yang di video tadi? Tio, individunya apa yang dicontohkan tadi? Ikan badut winter. Nah, yang memperhatikan pasti bisa menjawab. Ikan badut itu adalah contoh individu yang di video tadi. Nah, kalau misalkan Rizky, Rian, itu contoh individu apa bukan? Bukan. Bukan? Individu juga, kalau cuma satu orang itu individu. Bisa ikan, bisa hewan lain, bisa juga manusia. Jadi cuma satu saja itu individu. Kemudian meningkat lagi setelah individu apa anak? Populasi. Itu sekali. Populasi itu apa berarti? Kalau tadi satu individu ikan badut, kalau meningkat ke populasi menjadi berapa? Ikan badutnya berkelompok. Jadi populasi ikan badut tidak cuma satu ikan badut. Kalau satu tadi namanya apa? Individu. Kalau ikan badutnya banyak, sama ada kelompok ikan badut, sini ada kelompok, ada juga yang benang-benang. Namanya apa di situ? Populasi. Jadi bisa ditarik pengertian kalau populasi itu satu jenis individu yang berada dalam satu bangunan atau tempat hidupnya. Kita itu adalah tempat hidup anak-anak. Nah, setelah populasi tadi apa tingkat berikutnya? Komunitas. Oke. Komunitas. Contohnya berarti kalau tadi ikan badut, komunitasnya apa anak? Komunitas ikan. Pintar. Ikan itu apakah badut semua? Nah, ada ikan hiu, apa lagi? Ikan paus. Ikan paus, jenis-jenis yang besar-besar. Ada yang ikan lain? Nemo. Ikan tongkol katanya tadi sarapannya pakai ikan tongkol ya. Banyak ya, itu namanya komunitas. Sekarang meningkat lagi ke berikutnya. Yang lebih tinggi tadi apa anak? Yang lebih tinggi tadi, yang kita belajar di awal tadi. Ekosistem. Contohnya kalau tempatnya ikan berarti ekosistem apa? Air. Ekosistem air. Jadi di air itu ada apa saja? Apa cuma ikan? Boten. Apa saja ikan? Terus terumbu karang. Apa lagi? Rumput laut. Nah, itu adalah contoh ekosistem air. Nah, tadi di situ ada lingkungan itu terjadi dibagi menjadi dua. Lingkungan apa coba? Lingkungan laut dan Lingkungan tak ada lingkungan air tawar. alam dan luar. Kalau lingkungan alam tadi lingkungannya bagaimana? Tidak ada Tidak campur manusia. manusia, pintar sekali. Tidak baik. Manusia tidak membuat, tapi yang membuat siapa anak? Sudah ada. Kalau sudah ada itu berarti untuk dimanfaatkan atau untuk dirusak atau untuk dilestarikan anak-anak? Dilestarikan. Berarti kalau dilestarikan itu ya diambil manfaatnya, juga dikembangkan lagi supaya tidak habis. Contohnya apa anak? Kita contohnya apa? Banyak pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar ya. Jadi kalau mau ditebang pohon, nanti harus diapakan lagi? Ditanam lagi supaya pohonnya tidak habis. Kalau pohonnya habis, hutannya menjadi bagaimana? Gundul. Kalau hutannya gundul bahaya apa tidak? Bahaya. Kenapa kok bahaya anak? Menyebabkan Banjir. banjir, apa lagi? Kebakaran. Kebakaran, longsor, dan lain-lain. Nah, itu adalah lingkungan alam. Jadi harus dimanfaatkan dan dilestarikan. Yang kedua lingkungan apa? Kesana buatan. Lingkungan buatan berarti dibuat oleh siapa? Manusia. Contohnya apa lingkungan buatan? Pabrik, Sawah. apa lagi? Taman. Taman. Itu adalah lingkungan buatan. Dibuat oleh tangan-tangan manusia. Ya, meskipun memanfaatkan sebagian dari alam. Terus apa lagi tadi yang ada di video itu? Bisa? Setelah kalian memperhatikan video tadi, bagaimana perasaanmu? Nah, adakah yang sedih lihat video tadi? Nah, kenapa kok sedih? Belum pernah menemui ya? Cuma lihat gambarnya. Jadi kalian belajar yang rajin supaya nanti bisa berprestasi. Kalau bisa berprestasi, kalian bisa mendapatkan beasiswa dan mengunjungi apa yang ada di dalam tadi. Oke. Sekarang selanjutnya
menggunakan indera pendengaran kita mana? Oke. Ya, kita maksimalkan indera pendengaran kita dengan konsentrasi mendengarkan yang kita kunci ini. Boleh melihat. Boleh melihat. Let's go now. We got this all on software and you can manage everything and anything with it. Fokus, sampai tinggalkan aktivitas kalian. Perhatikan gambarnya, dengarkan suaranya. Kita konsentrasi mendengarkan suara, melihat gambarnya. Nanti ciptaan dari yang kuasa. Oke. Itu termasuk alat apa anak? Coba, Sarah, yang dilihat tadi apa saja? Yang dilihat dari gambar tadi apa saja? Coba lihat tadi yang dilihat tadi. Air, pohon, suara apa kira-kira? Pohon beringin? Pohon apa? Sengot. Apa lagi? Ada rumputnya? Ada. Lumut. Apa? Batu. Ada tanah. Pasir. Kalau suara apa yang air? Burung. Kira-kira burung apa? Yang jelas burungnya tidak cuma satu. Banyak burungnya lagi. Setelah melihat dan mendengarkan video tadi, kira-kira yang kalian rasakan menurut gambar ini emosi yang mana? Sebenarnya tadi ada emosi. Yang nomor satu itu apa anak? Ketawa kalian bagaimana? Senang. Kondisi senang. Kemudian yang kedua, misalkan kamu tidak masuk karena sakit kalian sedih. Yang ketiga anak apa? Oke, juga. Yang keempat, kira-kira apa? Sakit. Sakit, ya, dia sedang sakit. Maksudnya ini bingung harus berbuat apa? Pernahkah kalian mengalaminya? Oke. Akhirnya kalau kalian bingung, kalian diam atau melakukan sesuatu? Diam saja. Kadang bertanya, apa yang harus dilakukan? Yang terakhir